Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Josel Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang change management, saat ini saya akan sharing yaitu kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan bagi profesional yang akan terlibat dalam berbagai perubahan, baik dirinya maupun organisasinya. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai. Setiap profesional dalam menghadapi perubahan memang ada dua pilihan perubahan itu, yaitu cara-cara proaktif, yaitu di mana perubahan sebagai suatu pilihan dan menyusun rencana untuk berubah sebelum perubahan itu datang. Jadi proaktif Anda ya, proaktif, selalu bergerak. Jadi sudah tahu dengan sadar bahwa setiap profesional harus menghadapi perubahan. Kalau nggak berubah, pilihannya adapt or die. Nah itu dia. Jadi dia harus siap menyiapkan terus menerus. Nah yang kedua pilihannya adalah reaktif. Jadi perubahan dari sebagai suatu kondisi yang menyebabkan terpaksa melakukan perubahan. Nah itu ya. Jadi tergantung Anda. Anda mau strategi hidup mengenai perubahan itu proaktif atau reaktif. Nah di sini tergantung dari kompetensi yang Anda miliki sahabat sekalian, dan juga apa yang mesti Anda lakukan. Gitu sahabat sekalian ya. Jadi kompetensi mengenai perubahan itu sahabat sekalian memang harus dipersiapkan dari sejak dini, sejak awal, supaya Anda masuk dalam konsep yaitu proaktif menghadapi perubahan. Apa saja yang mesti dilakukan? Pertama, tingkatkan kompetensi Anda. Begitu ya. Apanya tingkatkan? Yaitu pengetahuan Anda, kemudian skill Anda, juga attitude Anda. Nah, di sini penting sekali bagi profesional. Tentu pengetahuannya di bidang Anda, yaitu kalau bisa, kalau dari segi pendidikan, misalnya sahabat kalian ya, kalau Anda bisa tingkatannya sarjana, begitu ya, S1, kalau bisa meningkat sebagai master, bahkan tingkat sampai dokter, mengerti filosofinya dari setiap pekerjaan yang ada. Jadi, oke, boleh aja pendidikan Anda cuma S1 atau diploma, tapi Anda pelajari dengan baik ilmu tersebut sampai Anda menjadi master di bidang problem solvingnya, atau Anda punya pemahaman filsafat tersebut. Jadi dengan Anda mengerti, Anda menjadi seorang mengerti pekerjaan tersebut, Anda akan punya ide baru karena sudah memahami filsafat dari pekerjaan tersebut. Nah itu ya, kompetensinya tinggal terus menerus. Hal yang kedua tadi sekali ya, punya sikap yang baik. Sikap baik. Anda apa sih yang baik di sini? Anda punya kepercayaan diri ya dengan baik ya. Kedua, Anda punya daya tahan secara fisik maupun psikis Anda. Yang ketiga, punya motivasi yang kuat. Nah itu ya, punya daya dorong seperti ini, punya motivasi. Kenapa Anda mesti berubah terus menerus? Nah ini yang penting sekali, yaitu punya kecintaan kepada profesi Anda. Anda mencintai pekerjaan Anda, benar-benar. Kalau Anda nggak mencintai pekerjaan Anda, berarti Anda nggak punya karya-karya hebat, nggak punya karya hebat. Ya udah begitu-begitu aja. Anda bekerja karena terpaksa. Akibatnya apa nanti? Perubahan selalu Anda sifatnya reaktif karena Anda terpaksa melakukan perubahan. Tapi kalau Anda mencintai suatu profesi, pasti Anda akan mengembangkan hal-hal baru, hal-hal kreatif begitu sekalian ya. Mencintai profesinya. Kedua, mencintai yang nama organisasinya, tempat dia berkarya. Dia sayang, dia nggak mau perusahaan ini mati. Dia tidak mau perusahaan mati, maka dia terus berkarya dengan baik, mencapai target, bahkan dia lebih melakukan perubahan terus menerus. Yang ketiga, mencintai produk dan jasa yang dihasilkan dari produknya perusahaan tersebut ya. Dia mencintai, jadi hal-hal kreatif keluar terus menerus. Oleh itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai, dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan video ini, seperti Anda nanti hebatnya, dan juga membuat saya lebih semangat memproduksi video-video lainnya. Yang berikutnya, mencintai customernya. Jadi itu tuh, yaitu mencintai, karena dia disinilah keluar emosi muncul, dan keluarlah inisiatif dan kreativitasnya. Jadi dia tahu sebelum ada perubahan, dia sudah tahu apa yang perubahan terjadi, karena dia berpikir terus, dia mencintai, jadi melakukan hal-hal terus yang baik. Nah itu kompetensi yang diperlukan. Hal berikutnya sahabat sekalian adalah kemampuan dia dalam manajemen perubahan. Jadi tahap-tahapnya sudah ada ya, bagaimana dia merencanakan perubahan,
bagaimana dia mengorganisasikan perubahan, lalu ketiga melaksanakan perubahan itu sendiri, keempat itu melakukan namanya pengendalian perubahan, pengawasan perubahan. Jadi dia punya kemampuan secara manajerial di dalam perubahan, kompetensi di sini. Ini harus diperlukan bagi sahabat sekalian untuk melakukan perubahan. Yang berikutnya lagi adalah kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan komunikasi dalam perubahan. Karena Anda jago, Anda hebat di kompetensi secara manajemen perubahannya, tapi lemah dalam komunikasi, ya sudah akan gagal. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, segi manajerial Anda bisa belajar di video saya lainnya. Kedua, mengenai komunikasi, belajar di komunikasi video lainnya sahabat sekalian. Anda bisa belajar di channel YouTube saya di sini. Nah, itu teman sekalian ya. Lalu juga yang paling mendasar adalah mindset. Pikiran Anda seperti apa nih? Negatif atau positif? Terhadap diri Anda, terhadap lingkungan. Nah, itu penting banget ya. Makanya pikirannya, kemampuan merubah dalam pikiran Anda. Jadi otak Anda terlatih dalam perubahan gitu ya. Cepat dia merespon. Tetap dia positif. Perubahan, dia menyadari perubahan itu adalah hal biasa yang dihadapi dalam hidupnya. Karena dengan sadar tahu perubahan itu pasti ada, bahkan sampai nanti suatu proses kematian sendiri, sahabat sekalian. Dari proses kelahiran, pertumbuhan itu suatu perubahan, siklus hidup. Jadi perubahan itu hal biasa, yang tidak biasa kalau tidak siap. Dari Anda lahir, lalu jadi balita, berkembang terus, jadi masa kanak-kanak, masa remaja, masa pemuda, ya kuliah, terus bekerja, lalu menikah, kemudian mengenai masa tua, jabatan naik terus sampai lansia, pensiun, dan seterusnya, sahabat sekalian. Itu siklus biasa. Nah, kalau sudah tahu itu hal biasa, maka dia bagaimana mengisi setiap tahap-tahap perubahan ini. Jadi sini mindsetnya adalah positif, dia sadar bahwa setiap kehidupan itu ada siklusnya. Lalu dia berpikir positif, setiap siklus hidup itu harus diisi tahap dengan baik, supaya jangan ada yang tertinggal atau gagal di situ, teman sekalian ya. Dia isi semaksimal mungkin semampunya dia, sahabat sekalian ya. Karena dia sadar bahwa dia harus proaktif, maka proaktif ini butuh pikiran positif. Setiap perubahan, langkah pertama dia tahu rumusnya, langsung menerima perubahan tersebut. Itu biasa. Yang tidak biasa kalau dia menangisi perubahan itu. Memang saat ini perubahan itu membuat saya situasi negatif, tetapi saya melihatnya positif. Ini membuat saya menjadi lebih kuat, lebih hebat terhadap situasi ini. Tapi kalau dia tidak siap, maka berarti negatif, menyesali, akhirnya stres, sakit, masuk rumah sakit jiwa, sahabat sekalian. Belajar menerima, mensyukuri perubahan tersebut. Nah, ini mulai dari pikiran positif. Dia pikiran positif Anda baik setiap perubahan, hal itu biasa Anda melihatnya, maka Anda akan mempengaruhi emosi Anda. Emosi apa? Emosi Anda selalu positif, yaitu punya rasa cinta, rasa bahagia di sini, sahabat sekalian. Kalau terjebak negatif, rasa marah, sedih, takut, waduh, repot sahabat sekalian ya. Anda akhirnya hanya menyesali nasib, dan hati-hati bisa menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Jadi kelola mindset Anda. Karena dari emosi Anda akan menggunakan bahasa verbal Anda, komunikasi seperti itu. Lalu berikutnya akan merubah perilaku Anda. Bangun cara berpikir positif. Itu berikut sahabat sekalian ya. Dalam kompetensi dibutuhkan bagi profesional dalam melakukan perubahan. Yang berikutnya adalah kemampuan problem solving, sahabat sekalian. Yang dimiliki, Anda bisa melihat di video saya lain ya. Kemampuan menganalisis perubahan tersebut, melihat ya pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah harus punya kemampuan ini. Kalau enggak, ya repot juga ya. Anda positif sih tapi nggak tahu mau ngapain begitu ya. Jadi punya kemampuan problem solving, tahap-tahap yang harus dilakukan. Akhirnya ketemu solusi bagus supaya Anda membuat namanya new normal, melakukan standarisasi yang baru lagi, sahabat sekalian ya. Jadi problem solving. Berikutnya adalah kreativitas. Punya inisiatif Anda, punya solusi yang bagus dalam perubahan tersebut. Selalu ada dorong terus-menerus untuk kreatif, sahabat sekalian ya. Itulah berbagai kompetensi yang dibutuhkan bagi profesional agar mampu menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian dan Anda jauh lebih sukses dan lebih siap menghadapi perubahan. Tonton video ini sampai selesai dan saksikan video yang lain dan Anda bisa belajar jauh lebih baik. God bless you.